Yuk, masuk. Mas, curhat dong. Kenapa sih? Kenapa? Aduh, bentar dulu. Ini mau bikin status dulu. Yang bisa nolong kamu cuma diri sendiri. Kata mereka yang disayang banget sama atasan. Cuak. Bos. Ini mulai aneh-aneh nih bau-baunya nih. Kemarin Juli ngomongin cinta-cintaan. Sekarang lu datang-datang upload story duluan. Kenapa, Fit? Ada apa? Gue lagi kesel banget sama orang, Ki. Lu kesel sama orang? Gue kesel banget sama orang. Terus kenapa harus bikin story coba? Ya, kan jadi orang itu biar tahu kalau gue tuh kesel sama dia. Bentar deh. Kenapa Lu sih ketawa? bikin story, lu kesel sama orang, bikin story. Iya. Orang itu pengen orang itu tahu. Iya. Terus kalau orang itu udah tahu, apa yang lu harapin? Ya bagus lah, udah gitu doang. Yang penting dia tahu gitu kalau gue lagi kesel sama dia. Gue belum dapet sih. Gue belum dapet apa yang lu harapkan dari lu bikin story. Kalau kesel sama orang, terus orangnya lihat story lu post dari mananya coba? Emang kenapa sih kalau misalkan gue bikin story di sosmed gue gitu? Enggak sih, enggak ada masalah soal story-nya ya, gitu. Tapi dengan cara lu melampiaskan kemarahan lu di story itu, gue belum bisa mendapatkan kenikmatannya. Emang lu nikmatin itu, Fit? Ya, gue merasa lega aja gitu. Kalau gue udah mengungkapkan isi hati pikiran gue ke sosmed gitu, Ki. Emang ada yang salah ya? Enggak. Gue bilang ada yang salah. Salah mulu. Enggak, tapi gini loh. Kan cowok selalu salah. Iya sih, hukum pertama memang cewek selalu benar. Iya, Hukum kedua benar. kalau cewek salah, Iya. kembali Kalau ke tiga, balik nomor satu. hukum berikutnya kan. Iya. Ya, oke. Cuman bab ini nih, gue belum bisa menerima itu tuh. Jadi gini nih, lu bilang kalau lu lagi kesel sama orang, terus habis itu lu bikin story, nyindir dia di Iya. story. Tadi apa story-nya? Story-nya itu yang bisa nolong kamu cuma diri sendiri. Kata mereka yang disayang banget sama atasan. Iya, abis ini orang tuh kesel banget gue, ini orang tuh caper banget gitu. Terus jadinya kalau kerjaan gak beres ke gue jadinya. Jadi kan gue yang ketimpalin berarti gitu, Ki. Siapa sih orangnya? Jadi Terus digibah ya? kesel banget, gue tuh kesel banget, Ki. Oke, sekarang gini David, gue mau nanya sama lo. Sebenarnya lo yang lo dapetin tuh, jadi lo bilang lo puas banget tuh kalau bikin story ke dia, gitu kan. Tapi yang sebenarnya yang lo bikin puas itu adalah dia ngeliat story lo atau respon orang-orang yang ngeliat story lo. Nah, itu juga, Ki. Jadi kalau misalnya ada orang-orang nih, gue bikin story misalnya lah, lagi marah atau apa gitu, bikin story lah gitu kan. Ada orang nih yang bales gitu kan, chat gue kayak misalnya, ih lu lagi kenapa gitu misalnya. Atau misalnya ada orang tuh kadang suka ngechat, iya gue ngerti kok. Jadi kan itu gue tuh ngerasa di ngertiin gitu. Ngerasa banget di ini ya, apa namanya? Gue gitu. tuh butuh yang itu iya, tuh, gitu, ya. Ki. Jadi kayak, Oke. ada orang tuh kayaknya ngertiin gue, gitu kan. Soalnya gue udah nggak tahu lagi nih harus curhat kemana, gitu, Oke. Ki. Lo nggak ada surat kemana, tapi lo temen curhat kan sebenarnya kan? Ada sih, cuma kadang nih orang juga kadang ke gue tuh kayak peduli gak peduli gitu, ngerti gak sih? Kayak orang tuh mau kayak nggak mau ngedengerin curhatan gue, gitu, Ki. Kan gue jadi kayak, nih orang, jadi gue makin kesel aja kan. Ya udah, akhirnya gue limpesin aja tuh ke sosmed gitu kan. Oke. Tapi gini deh, kalau sosmed, kalau orang nyata kan lu tahu nih, ini orang bener-bener care atau cuman kepo doang. Nah kalau di sosmed, lu tahu dari mana itu orang yang respon lu cuman kepo atau bener-bener care sama lu? Iya sih ya. Iya, ini gue nggak bisa bedain tuh kepo atau peduli ya. Tapi gue tuh kalau ada orang yang ngerespon tuh gue seneng gitu, Ki. Iya, bisa jangan sampai terjebak. Kupikir perhatian, ternyata bahan tertawaan, cuas gitu ya. Jangan sampai gitu loh. Jangan sampai lu bikin story, orang care sama lu, dia nge-probing lu, probing itu nanyain lebih dalam gitu, terus lu balas. Takutnya lu nyaman di zona yang lu nggak nyaman gitu, lu nggak pernah tahu respon orang di luar sana seperti apa. Oh gitu ya, Ki ya? Iya, sosmed itu kencang banget loh, Fit. Kencang banget, sosmed itu kencang banget. Contohnya yang paling fatal, beberapa kasus terakhir gitu kan, kayak kasus yang penganiayaan. Oh iya tuh, yang berita lagi rame-rame banget tuh. Yang mobil itu
Oh, yang mobil. Oh, yang ada selebrasi ya. Itu kan juga di-upload ke sosmed. Oh iya, benar. Iya kan, respon orangnya beragam gitu sehingga orang bisa lebih tahu. Benar, sosmed itu sebenarnya juga punya 2 peran penting. Apa itu? Peran pertama, peran positif. Jadi informasinya kesebar cepat. Tapi peran kedua juga peran yang sangat sangat negatif gitu. Artinya flooding gitu. Jadi kayak banjir aja gitu informasinya. Jadi kita nggak pernah bisa kontrol gitu. Apapun yang kita ketik, kita upload itu jadi database di mereka dan kita nggak pernah bisa kontrol. Bentar. Tadi gua hapus dulu. Nah, ini udah berapa yang nonton? Hah, udah 20-an, Ki. Ya udah hapus. Lo hapus dulu? Iya, gua hapus dulu ya. Aduh, kok gue jadi takut ya gara-gara lu ngomong kayak gitu, Ki. 20 orang itu lu bisa nggak tahu siapa yang nge-screenshot story lu gitu? Iya. Terus, ya bisa gue dicepuin nih ke atasan gue. Ya. Itu gue jadi harus kayak gimana dong Ki sekarang, Ki? Oke. Nah sebenarnya gini nih Fit, gitu sebelum lu ngomong kita harus gimana gitu. Kayaknya gue itu lu udah mulai banget tergantung sama sosmed. Iya, soalnya kan akhir-akhir ini emang sosmed tuh kayak menemani hari-hari gue gitu. Iya kan? Iya. Gitu. Lu kayak sebenarnya boleh nggak sih kita main sosmed? Boleh aja gitu kan. Kita boleh main sosmed. Instagram, Twitter, TikTok gitu ya. TikTok, YouTube gitu kan tuh kita boleh itu boleh banget. Cuman pertanyaannya adalah apakah harus setiap waktu kita menggunakan media itu sebagai media kita untuk menyampaikan banyak hal? Ternyata enggak juga nih. Nah, gue pengen ngasih tahu lo tentang kenapa kok apa yang lo alamin ini. Jangan-jangan nih yang lo alamin pertama, Fit, lo tuh hanya butuh validasi sosial. Apa itu validasi sosial? Jadi gini. Maksudnya gimana? Nah, lo yang eksis di sosial media mungkin miliki hubungan yang untuk memperoleh validasi seseorang gitu, Fit. Jadi lo tuh pingin diakuin keberadaan orang lain sama orang lain. Iya sih, Ki. Kayak dia main Instagram juga. Iya. Kadang kan followers juga kayak, ada yang follow gitu, walaupun nggak kenal kayak seneng-seneng aja gitu ya, Ki ya. Padahal itu nggak kenal juga siapa gitu. Apalagi angka like, angka komentar, followers itu jadi patokan di negara kita kan. Jadi kayak misalkan orang yang main sosial media itu ngejar yang namanya like, komen, sama subscribe. Iya, enggak dong, pengikut. Pengikut ya, Itu jadi indikator lah gitu kan. Nah, tapi dulu ngomong juga, gue tuh seneng tuh kalau di komentar orang gitu. Siapa sih nggak seneng di komentar orang? Gue juga seneng kali kalau bikin story terus ada yang komentar gitu. Iya, tapi kadang gue kesel tuh kalau ada yang komentarnya jelek-jelek ke gue. Kayak, kamu tahu banget gitu hidup gue gitu ya. Itu tuh lu seneng di komen bagus tapi lu malah di komen buruk, padahal tuh mungkin dua-duanya sama-sama komen. Lu nggak tahu aja mungkin itu dua akun yang dua akun dan orang yang sama. Iya benar juga ya. Aku punya 2 akun. Ih, Vita yang sabar. Apa sih lu ale gitu kan bisa aja gitu kan. Iya, emang. Nah, yang kedua nih, kecanduan tuh bisa juga gitu. Nah, orang yang sering akses di sosial media itu bisa juga kecanduan, Fit. Nah, seperti lu sering nggak handphone lu mati kerja terus lu cek notifikasi, buka IG tutup lagi gitu. Sering gitu juga. Iya, sering. Nah, itu juga bisa kecanduan. Artinya itu nggak baik juga buat lu. Karena sekarang hidup lu jadi nggak tenang karena dikit-dikit cek handphone, ngeceknya aja buka WA Instagram gitu kan, terus lu buka tutup lagi Twitter gitu, lu buka tutup lagi gitu. Iya, lalu nggak do something apapun gitu. Iya, jadi kita nggak produktif ya, Kia. Iya, atau bahkan TikTok biasanya, lu pingin bentar Smith 2 menit buat rehat gitu, lu buka TikTok, semenit sejam jadinya. Oh iya, sampai tidur ya? Ya nggak tidur juga dong. Nggak mungkin lu kerja sambil tidur gini ya, nggak bisa, Vita. Enggak ya, ketiduran gitu. Ya. Nah, itu sejam jadinya. Ganggu kan? Iya, ganggu banget sih. Jadinya kita mau ngerjain ini kelupaan gitu, ketinggalan gitu kan. Bisa jadi mungkin jadinya kita ternyata bukan salah teman kita gitu, tapi kita sendiri gitu ya, Kia. Terus yang ketiga nih, selain tadi ya validasi, kemudian kecanduan gitu. Yang ketiga itu kontrol. Kontrol apa tuh? Jadi gini, sosial media kita itu tuh bisa kita kontrol sesuai dengan apa yang kita pengen. Contohnya, nggak mungkin dong kita post yang sedih-sedih. Lu pernah nggak, lu makan di restoran sama makan di warkop, lu pernah nggak nge-post warkopnya?
Benar. Yakin. Makan mie gitu loh, foto. Mungkin akan cenderung orang makan di restoran, dia muter restorannya kan, foto, terus nge-tag Iya benar, restorannya. ada 4 gitu Iya ya, kan? cerita satu. Ada fotonya, lampunya, makanannya, mau Terus temen-temennya ada gitu kan. taggingnya di mana lokasinya Iya, gitu kan. Nah, iya Ki, iya bener Iya banget kan? sih, kalau tahu banget sih Ki. tahu dong. Enggak, gue jadi sombong gini. Nah itu orang itu bisa itu tau nggak sih kayak atau bahkan yang jadi bijak gitu yang sering ngomong hidup adalah tentang bagaimana Iya. gitu. Padahal hidup dia juga nggak bijak-bijak amat gitu loh. Iya, Orang hidupnya bisa apa. kontrol gitu. Padahal itu lihat juga kopian tuh dari postingan-postingan lain kan pasti itu. Mulai lah julidnya nih. Julid banget nih udah mulai. Iya nggak? Iya itu gitu. Jadi orang bisa banget memanipulasi apa yang dia Iya tampilkan benar di ya. sosial Oh media. iya Ki. Gitu. Terus yang keempat tadi ya gitu. Yang kelima apa Ki? Ada gak? Ada lagi gak? Nih, tadi yang ketiga, ini yang keempat nih. Oh Itu iya yang keempat ya. sebenarnya dasarnya sosial media diciptakan atas asas orang pengen terhubung sama satu sama lain. Kayak gini deh, gue di Indonesia misalkan, gue di Jakarta, dia di daerah mana, gue bisa Dia menghubungin itu siapa dia. Ki? Ya teman gue misalkan. Oh gitu. teman Iya. Teman. Ya, misalkan dia di mana gitu kan, Oh, dia di gitu. daerah A gitu Iya. kan, dan gue nggak pernah tahu dia ngapain aja. Dengan foto dia, gue bisa mastiin dia baik-baik aja. Atau mungkin kita orang yang sama-sama kenal, cuman dua aktris yang berbeda gitu. Dengan lihat story dia, gue jadi tahu kalau dia baik-baik aja. Jadi sebenarnya orang juga pengen terhubung sama orang lain gitu. Bedanya adalah orang sekarang kadang lebih eksploratif makainya. Oh. Itu kenapa sosial media itu sangat bisa bahaya atau bisa sangat baik sekali. Baik gitu. Jadi ya. ada 4 Ya, tadi tergantung penggunaan kita gitu ya. Betul. Gitu. Ada 4, apa jadi mati satu? Lupa ya Ki ya. Kebutuhan akan validasi. Iya. Benar apa yang diakui sama orang gitu ya Ki ya. Like, komentar, followers. Benar. Yang kedua tadi kemana? Kecanduan. Oh, kecanduan. Oh benar kecanduan. Ya, kali kerja buka sosmed, Tutup lagi. Ya, itu gitu. mempengaruhi produktivitas kerja. Jadi belibet ya. Yang ketiga adalah kontrol. Kontrol. Orang bisa mengontrol sosmednya sendiri. Yang keempat adalah untuk terhubung sama orang. Untuk terhubung sama orang. Jadi emang dari tadi yang lu jelasin tuh, jadi emang bagaimana cara kita memanfaatkan sosmed itu. Betul. Ya Ki ya. Jadi kayak peso. Peso itu bisa buat masak enak. Buat bun juga bisa. Itu sosmed. Oh gitu ya Ki ya. Jadi gue sebenarnya boleh gak sih kalau misalnya curhat di sosmed itu? Boleh. Sudah gini. Jadi gue bilang kan kalau sebenarnya juga sosmed itu punya kekuatan untuk terhubung sama orang. Gitu. Itu boleh banget gitu. Tapi yang sebenarnya yang nggak boleh adalah kemudian menjadikan sosmed sebagai ajang kita untuk membenarkan yang kita lakukan. Berarti niatnya, tergantung niatnya ya Ki ya. Kayak tadi kan, lu sebenarnya kan pengen disupport sama orang. Tapi lu kemudian menggunakan sosmed sebagai tempat untuk melampiaskan emosi negatif lu ke orang lain. Nah itu tuh yang menurut gue kurang. Karena lu nggak pernah tahu nih sosmed lu tuh akan sejauh mana perannya. Lu bisa nggak sih lu bikin, misalnya lu bikin story jelek, itu tentang perusahaan misalkan. Kantor apaan nih? Pulang ini, pulang itu, bla 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 bla, bisa seperti itu ya? Iya benar. Nah, emang kayak gitu Ki? Enggak, misal. misal. Contoh mancing nih. Gitu. Misalnya gitu ya, atau si Fulan nih suka minta-minta bla 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 gini gitu. Lu nggak pernah tahu ternyata ada temennya, ada orang yang deket sama si Fulan dan dia terpengaruh sama story lu dan jadi jelek hubungannya. Atau baru nggak tahu ada temen lu yang daftar kerja di perusahaan itu, kemudian dia mau ngelamar, terus dia nggak jadi ngelamar gara-gara omongan lu. Padahal kan kerjaan, pertemanan, itu tentang feeling kan, tentang perasaan. Lu harus nyobain dulu baru tahu gimana rasanya. Iya kan? Iya benar. Jadi dia tuh kayak tahu karena dari omongan orang aja gitu ya. Betul, dia nggak merasakan langsung. Gitu. Nah, sebenarnya nih Fit, gue punya tips buat lu kalau lu ngerasa bahwa hidup lu tuh penuh dengan tantangan gitu. Atau perasaan nggak adil gitu ya. Perasaan nggak adil. Makanya, itu saya on fire ini harusnya. On fair harusnya ya. Jadi gue punya tagline di tagline apa ruang curhat ini. On fair harusnya. Jadi, on fair harusnya.
harus adil. Harus adil sama siapapun gitu, yang cerita. Tapi tukangnya F-nya nggak ada. Nggak ada on ya, air. on air Kayak ya. radio Jadi emang. tayang langsung gitu ya jadinya ya. Jadi Apa, Ki? harus adilnya. Ada beberapa tips yang bisa lu gunain untuk kemudian menetralisir perasaan negatif lu. Jadi lu nggak perlu untuk buka sosial media dan jelek-jelekin orang. Yang pertama, lu ngomong deh sama rekan kerja lu. Langsung sama si gitu yang ya. ini tadi. Sama si ini, sama si A yang, gitu ya. Siapa? Iya. Akbar. Sama si siapapun itu. Iya. Lu bisa ngomong ke dia gitu. Karena di berbagai literasi agama pun kalau lu nggak suka sama orang, lu pegang tangannya, lu ajak ke ruangan yang berdua doang, lu omongin gitu. Gua nggak suka lu yang gini, lu bisa nggak? Jangan-jangan itu perasaan negatif yang kita bangun sendiri. Kita perlu mengonfirmasi kita. Ingat Fit, kebenaran yang tidak terkonfirmasi sama dengan tahayul. Kebenaran yang tidak terkonfirmasi sama dengan tahayul. Oh, oke. Ini jangan sampai gue kayak dakwah lagi nih. Jangan-jangan lu sedang bertahayul, lu sedang berimajinasi. Imajinasi ya, bener. Kayak merasa kita korban tuh apa Ki namanya? Merasa kita korban. Merasa kita... pemeran utama yang menjadi korban. Oh, protagonis. Protagonis. Yang kita ngomong itu namanya sindrom protagonis. Sindrom protagonis gitu ya. Oh, jangan sampai kayak gitu ya Ki ya. Jangan sampai. Yang kedua, ini yang lu suka, olahraga. Jangan olahraga. Ya, lu olahraga aja gitu. Kadang-kadang itu ya olahraga itu, kalau secara biologis kan ada hormon-hormon yang bisa bikin kita lebih seger gitu. Jadi itu mengurangi pikiran negatif kita ke suatu hal. Terus meditasi, itu yang gue suka banget. Meditasi kayak gimana Ki? Kan gue tuh orangnya aktif banget gitu ya. Jadi kayak ke sana sini gitu ya. Kayak bola gitu, kayak lato-lato Ki gitu. Ya, oke. Fokus Rizky, fokus. Jangan tergoda. Iya gitu kan, meditasi itu kan apalagi dengan waktu istirahat kita di kantor kan cuman sejam kayak gitu misalnya kan. Jadi meditasi itu kan harus di tempat yang sepi. Kadang kan kita kalau di kantor tuh rame gitu. Nggak harus gitu. Itu gimana? Ya. Jadi gini nih, paling gampang adalah meditasi kayak gini Fit. Apapun yang lu alamin ya, lu di ruang kerja gitu, lu duduk bentar, tarik nafas yang dalam, lu relax gitu, habis lu relax, kemudian lu rasain aja gitu, apa yang nggak pernah lu denger selama lu kerja dan lu denger pada waktu lu diem, gitu. Bisa gue cobain sekarang nggak? Ntar aja ya. Oh, ntar aja. Nanti kalau misalkan lu tertarik, nanti kita bikin kelas meditasi sendiri. Atau yang kedua namanya butterfly heart. Butterfly heart. Lu kayak gini, contoh aja gitu, lu tarik nafas, lu pejamin mata, pelan-pelan, terus lu kayak gini aja. Lu rasain aja emosi negatif lu kayak gitu, pelan-pelan gitu. Itu secara psikologis bisa banget bantu lu untuk menetralisir emosi negatif. Oh, gitu. Terus yang berikutnya, yang berapa tadi? Yang keempat berarti, itulah menyelesaikan tugas atau proyek yang diberikan. Jadi, jangan-jangan nih, lu tuh lagi emosi sama orang, karena kerjaan lu nggak selesai, dia selesai, gitu. Terus habis itu, lu nyalain dia, dan karena lu nggak bisa nyerang pekerjaannya, lu nyerang orangnya, personalnya. Kayak gitu, itu nggak baik buat dunia karir, gitu kan. Jadi, pastikan dulu, mending lu fokus deh selain kerjaan lu, gitu loh. Karena, gue yakin banget, perusahaan atau bahkan at least kalau nggak manusia, Tuhan deh gitu, akan menilai lu lebih adil daripada orang yang ngelihat lu. Ingat, unfair. Oh ya. Lu percaya aja deh sama kehendak yang Maha Kuasa, lu percaya sama apapun yang lu alamin, itu semua perlu lakuin karena lu butuh dewasa dan lu butuh buat maju dan berkembang. Bener, apalagi kita udah tua ya Ki ya, umur udah. Anda, saya masih muda. Gitu. Iya benar. Makanya harusnya kan semakin dewasa kita semakin belajar apa yang ada di sekeliling kita gitu ya Ki ya. Betul. Nah, yang terakhir ini adalah menjaga batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kalau bisa, teman itu teman, partner itu partner. Nah itu Ki kadang susah tau Ki untuk bisa ngebedain. Apalagi kalau misalnya kita udah temenan kayak misalnya selama kita kerja di sini, kita ada teman dari awal sampai dengan sekarang. Terus tapi kita tuh nggak bisa ngebedain antara perasaan temenan sama teman kerja gitu. Biasanya obrolan sih. Gitu. Jadi lu biasakan dengan obrolan. Misalkan pas
jam luar kerja ya jangan ngomongin project, jangan ngomongin kerjaan. Pas kemudian di jam kerja lo baru ngomongin project, jangan ngomongin kehidupan pribadi lo. Karena dari situ orang bisa ngerti, oh ternyata Vita itu orang yang sangat profesional. Dimana kalau dia dalam kerjaan dia nggak mau ngomongin masalah pribadi, tapi kalau di luar dia nggak ngomongin pekerjaan. Jadi orang bisa menyesuaikan Fit. Oh gitu. Ya. Nah, kalau kamu udah dapet itu, udah bedain, kamu bisa dapat dukungan dari orang-orang terdekat lo terkait apa yang lo alami di pekerjaan. Gitu, kayak suami kan support lo banget dong kalau misalkan. Iya lah, gila kali ya kalau nggak support ya. Nah, kalau gitu Fit, gue ini apa tuh? Gue inget banget kata-kata lagu namanya Maka Sudah Hilang Sedihmu Yang Belum Sudah. Lagu siapa tuh Ki? Festivalis namanya, oh nggak tau deh. Nggak Pokoknya kalau pokoknya terus? sekarang sudah hilang sedihmu yang belum sudah, gitu. Nah, sekarang syukurilah bahagiamu yang pasti indah. Wah, jadi sekarang enggak dong. Oh, enggak ya? Jadi sekarang tutup ponselmu, kemudian batasi sosmedmu, mari tertawa bersamaku. Cuaks. Nah, gitu. Oh gitu ya Ki ya. Wah kayaknya sekarang nih gue kayaknya nggak akan coret-coret lagi deh di sosmed. Karena kan gue juga kayaknya jadi tadi kayak image gue bakal jelek juga gak sih gitu. Mungkin di sekarang orang-orang. Sudah waktunya buat lu sosial media adalah memberikan inspirasi. Iya kayak kerja itu capek, tapi lebih capek kalau nggak kerja. Betul, jadi cuaks. Nggak cuaks juga sih. Nggak apa-apa kalau nggak cuaks juga sebenarnya. Tapi memberikan edukasi ke orang-orang bahwa oh iya, mending gue kerja aja, capek sama-sama capeknya gitu. Oh gitu. Mantep banget sih Ki, lu kok bisa tahu banget gitu. Kayak makasih banget ya, udah ngasih gue solusi, tips-tips gitu Ki. Vita. Lewat belakang Ki. Iya, Vita. Rizky. Dibales. Nah, sekarang lu fokus lagi. Kalau ada apa-apa, lu balik ke ruangan ini, gitu. Ruangan ini buat teman-teman semua yang mau cerita. Ya, makasih ya, Ki. Jadi gue kayaknya sekarang kalau mau main sosmed kayaknya cuma seadanya aja gitu ya. Jadi jangan apa-apa langsung sosmed, apa-apa sosmed gitu. Jadi pergunakan sosmed dengan seperlunya. Seperlunya gitu. aja. Sip. Gue udah dipanggil atasan gue nih, Ki. Dari tadi lu. Iya. Kan udah dihapus ya story-nya ya? Udah dihapus Ki. Makasih ya Ki ya. Makasih ya Ki ya. Selalu ya Fit ya. Nanti kapan-kapan gue main lagi ke sini boleh dong. Oke, boleh. Gitu. Oke, makasih ya Ki ya. Siap. Bilangnya sayang, ternyata cuma temenan. Cuaks.